Fali Limbalo dari kelas C semester 4 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Apa kabar adik-adik sekalian? Saya harap adik-adik semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konduktor dan isolator listrik. Nah, pasti adik-adik bertanya, apakah konduktor dan isolator listrik tersebut? Nah, pertama, saya akan membahas tentang konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, pasti adik-adik bertanya, mengapa konduktor tersebut dapat menghantarkan arus listrik? Karena bahan konduktor memiliki nilai hambatan jenis yang relatif kecil. Semakin baik konduktivitas bahan, maka semakin kecil pula nilai hambatan jenis yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, benda apa sajakah yang tergolong dalam konduktor listrik? Mungkin adik-adik pernah menemuinya atau mendengar benda tersebut di sekitar adik-adik. Yang pertama, perak. Yang kedua adalah tembaga. Yang ketiga adalah emas. Yang keempat adalah kuningan. Yang kelima ada aluminium. Dan yang keenam adalah besi. Itu adalah beberapa contoh benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Benda-benda tersebut merupakan bahan baku utama dalam pembuatan alat-alat listrik. Selanjutnya adalah isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat atau sulit untuk mentransfer energi listrik. Mengapa benda isolator tidak dapat mengaliri listrik? Karena benda isolator berbanding terbalik dengan konduktor. Benda isolator memiliki hambatan jenis yang relatif tinggi, sehingga tidak ada elektron yang dapat mengalir dalam benda isolator tersebut. Berikut adalah benda-benda isolator listrik. Yang pertama adalah kaca, yang kedua adalah plastik, yang ketiga adalah kayu, yang keempat adalah kertas, dan yang kelima adalah kain. Itu adalah beberapa contoh benda-benda isolator listrik. Walaupun benda isolator tidak dapat mengalirkan arus listrik, tapi benda isolator sangat penting digunakan dalam pembuatan alat-alat listrik. Contoh dari perpaduan isolator dan konduktor adalah kabel. Nah, pada kabel tersebut bagian luarnya dilapisi oleh benda isolator, sedangkan dalamnya terdapat benda konduktor. Bayangkan apabila dalam kabel tersebut tidak dilapisi oleh benda isolator, maka setiap kita menggunakan kabel tersebut atau kita memegang kabel tersebut, kita akan tersetrum. Nah, untuk membuktikan apakah benda isolator dan konduktor yang ada di dekat kita, maka saya akan melakukan praktek. Untuk lebih memahami cara kerja benda konduktor dan isolator listrik, di sini saya membuat percobaan sederhana. Pada percobaan ini saya telah menyiapkan rangkaian listrik yang terdiri dari lampu, kabel, dan sumber listrik yaitu baterai. Nah, jika kedua kabel ini disambungkan, maka lampu akan menyala. Jika kabel dipisahkan, maka lampu akan mati. Nah, di sini saya juga menyiapkan benda berupa kertas, kain, kayu, penjepit kertas yang terbuat dari besi, dan plastik. Nah, di sini saya akan mencoba menghubungkan kabel-kabel tersebut dengan benda-benda yang telah saya siapkan. Oke, pertama kertas akan dijadikan perantara untuk kedua ujung kabel tersebut. Maka kita lihat apa yang terjadi kepada lampu ini. Oke. Nah, bisa adik-adik lihat lampu tidak menyala. Maka kertas merupakan benda isolator. Oke, kita singkirkan dulu. Dilanjutkan di benda kedua, yaitu kain.
Nah, kita lihat apa yang terjadi kepada lampu ini. Adik-adik bisa lihat juga lampu tersebut tidak menyala, maka kain merupakan benda isolator. Dilanjutkan dengan kayu. Oke, adik-adik lihat juga lampu masih tetap tidak menyala, maka kayu adalah benda isolator. Yang keempat adalah penjepit kertas. Mari kita lihat apa yang terjadi pada lampu ini. Nah, adik-adik bisa lihat lampu menyala, maka benda tersebut merupakan benda konduktor karena arus listrik dapat mengalir di benda tersebut. Oke, dilanjutkan ke benda kelima, yaitu plastik. Nah, masih sama pada percobaan pertama sampai dengan ketiga, lampu tidak menyala, maka plastik merupakan benda isolator. Oke, jadi dari percobaan tersebut dapat disimpulkan kain, kertas, kayu, dan plastik merupakan benda isolator karena tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan besi merupakan benda konduktor karena dapat menghantarkan arus listrik. Oke. Itulah percobaan kita tentang benda-benda konduktor dan isolator listrik. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang konduktor dan isolator listrik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga penjelasan saya dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.